sebelum doa kita ada acara tambahan, yaitu sedikit tausiah dari Bapak Haji Taufik Hidayat. Ini merupakan salah satu pimpinan Pondok Pesantren LA Robiah dari Muara Enim. Dengan hormat kami persilakan. Rahmatullah wabarakatuh. Jalan-jalan ke pagar alam, jangan lupa makan buah rengas. Yang semang jawab salam itu tanda badan dewaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jema bersema berkebun kawa, padi pulut dinjuk ipal. Aku ceramah dek kelama kena perut lapar. Sepakat? Alhamdulillahillazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kebila akan nikah apa? Hari Jumat. Hari Jumat lah, berapa hari? 2 hari. Waktu akan nikah gugup di dekat gugup niat. Artinya maka kabar gugup waras. Karena kalau akad nikah ini dek gugup, artinya diduaras. Jangan kabar sampai pertama kali pen, ya labu ulang-ulang. Ada labu ulang, angkat tangan coba. Tanya masih gugup. Pertanyaannya ngapa gugup? Pen kena kabar gila bahasa dusun terjadi. Aku ni asli jemaah Turki. Cuman badan di Morene, turunan Kikip. Pen ngapa sangkan gugup kena 2 hari lewat kabar berjanji, bukan hanya disaksikan oleh handai tolan saja, bukan hanya disaksikan oleh jemaah tua, bukan hanya disaksikan oleh mentua, bukan hanya disaksikan oleh 2 orang saksi, tapi disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Tatap mata saya, Pen. Dan mainnya lah pacak main ke tentera. Amla turun ke gemetar pacul palantuan pacak. Oleh karena itu Pen, karena persaksian perjanjian itu disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, apabila di kemudian hari janji yang sudah kaba ikrarkan kaba khianati, apabila di kemudian hari ikatan yang sudah engkau ikat engkau cerai beraikan tanpa alasan yang dibenarkan, maka kau bukan pertanggungjawabkan di hadapan Pak Hasan Mukri dan Ibu Warna, Abang Ija, dan Bapak Luhan. Yalah Pak Luhan, Pak. Pada waktu pertama corona itu sandi Luhan. Oh salah ya. Tapi jemput dusun galak ini agak kepleset dikit. Oleh karena itu, kalau ikatan yang sudah engkau ikat engkau khianati, kau bukan pertanggungjawabkan di hadapan orang tua, tapi kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap Pak Mariner? Ciri jemaah waras Pen, kalau ditanya jawab, jangan lali nyombe. Siap? Apa itu? Ya, pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap pertanggungjawabkan? Jadi kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah kau memiliki keyakinan bahwa ini adalah pengabdian kepada Allah. Lah yakin belum milerire sebagai kanci hidup semati? Nia, cius. Karena kalau dia yakin inilah rumah tangga ini gak banyak masalah. Nah, jelaskan tentang keyakinan ini agak lambing kalau dijelaskan gagal. Kerbai tertinggal lambing. Ciri jemaah waras kalau ditanya jawab kerbai. Semang jawab anggok kah, tidak jawab giling. Ini giling ada nganggok di dia. Nah, menjelaskan tentang keyakinan ini sambil mengakhiri ceramah ini, aku sampaikan dalam sebuah kisah. Ceritanya ini dulu mungkin bapak-bapak yang agak berumur keruan, di awal kemerdekaan belum banyak jemaah calak di pedalaman Sumatera termasuk pagar alam ini.
Yang banyak jema calak dulu tu jema mana cuba? Cengki jema jauh yang jawab itu. Atau paling tidak sekancing aja jema jauh. Benar. Waktu itu yang banyak jema calak tu yang dulu sekolah jema Jawa, yang lama dijajah jema Jawa. Oleh pemerintah Orde Baru untuk pemerataan, maka dibuatlah program transmigrasi, entah sampai di kecumpuk kamu pagar alam ini sampai pula dikirim. Bukan hanya cuma nak buka talang, buka kebun saja, dikirim guru, tenaga kesehatan, ustaz dan lain sebagainya. Di antara guru yang dikirim itu dalam kisah ini namanya Pak Paijo. Ada Pak Paijo dia? Kalau ada itu kebenaran saja, senama saja. Nah, manceran budak dusun ini, setiap guru yang dikirim di Jawa tu cengki segala macam. Udin ngajar, maka nangislah anak budak kecil murid ini, minta tolong Pak Paijo ubati dikit anjing aku demam. Padahal Pak Paijo itu dikirim untuk ngajar, bukan mengobati anak anjing. Cuman guru zaman dulu dindak buat anak murid kecil. Ayo kita gari di mana anak anjing kabar, satu dikinai anak anjingnya terlintuk demam. Oleh Pak Paijo dibaca kalam mantra. Mantra dibacakannya bahasa Jawa, maka budak lebo ini dek terhenti. Dibacakannya mantra, ibu catat kalau nak dibuat di Facebook. Hei asu asu, uji Pak Paijo. Nek kue Arab waras waras, nek kue Arab modar modar. Kira-kira terjemahannya, oi anjing, kaba nak gadulah, kaba nak matilah. Dek lama dem itu anak anjing ini bertegak sembuh gadu. Dalam mati murid ini baru guru pakam. Diapalkannya lah mantra ini. Hei asu asu, nek kue Arab waras waras, nek kue Arab modar modar. Sebulan berlalu Pak Paijo jadi dengajar. Satu ditanya ke murid nih, Pak Paijo nya yang lagi demam. Dia merasa berhutang budi dengan Pak Paijo nih. Digarilah Pak Paijo ke rumah. Kalau Pak Paijo baca mantra ngangkat tangan, ini dibacakannya mantra sambil ngusuk itaguk Pak Paijo itu. Ujiannya, hai asu asu, nek kue Arab waras waras, nek kue Arab modar modar. Pak Paijo dek baca nahan tawa, dek tahu pula marah karena dia yang ngajarkan ilmu ini. Melompat Pak Paijo sandi pada tidur, Pak Paijo langsung sembuh. Coba pen, tu apa makna dari kisah ini pen? Walaupun murid tadi dek terhenti bahasa Jawa, tu apa yang dimiliki oleh murid tadi pen? Keyakinan. Pun mak itu dengan kamu berdua pen, Rere. Cengki kamu berdua ini belum berpengalaman, kami yakin. Kamu belum keruan mak mana cara mendirikan bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Memang bulan pertama bulan madu, bulan kedua bulan madu, bulan ketiga bulan madu, bulan keempat bulan empedu. Empai keruan celaka laki, empai keruan celaka bini. Selama ini mungkin Rere setiap kali ngagi di bersepatu berkaus kaki, saat mengemai laki empai keruan, bahasa baik keting laki ini ulat sebayana. Oleh karena itu kalian berdua nak memiliki keyakinan, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesulit apapun Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Kenapa lapar kita antarkan kedua mempelai ini dengan suratul Fatihah, akhirnya Allah berikan jalan yang terbaik. Dan mereka berdua tidak lupa dengan jemetua dan mentua, selalu berbakti. Kalau punya keturunan, anak keturunanmu juga akan berbakti kepada kalian. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa lain ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وبوجهك الباكي بعد فناء كل شيء يا قدوس ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Segala puji hanya bagimu ya Allah, segala keagungan dan keberkahan hanya milikmu ya Allah. Di bulan maulid ini ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya syahid, Engkau yang maha menyaksikan ya Allah, maka saksikan ya Allah kedua hambamu ya Allah. Janji ya Allah mendirikan bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad dengan melaksanakan akad nikah ya Allah. Kami tahu ya Allah tidak mudah mendirikan bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah membutuhkan rasa syukur kepadamu ya Allah. Maka itu kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing kedua adik kami ini ya Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang kau berikan kepada mereka ya Allah. Maka dengannya berlakulah janjimu ya Allah, Engkau akan tambah kembali kenikmatan buat mereka. Keluarga yang sakinah membutuhkan kesabaran ya Allah. Kalau nanti kau uji mereka dengan berbagai cobaan ya Allah, maka berikan juga kekuatan kepada mereka ya Allah untuk menjadi hamba yang bersabar, yang bisa melewati sesulit apapun cobaan itu ya Allah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah membutuhkan kecukupan rezeki ya Allah, maka cukupkan rezeki untuk mereka ya Allah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah membutuhkan kehadiran anak di tengah-tengah mereka. Ya Wahhab, karuniakan kepada mereka berupa anak yang saleh dan salehah. Ya Ali ya Karim, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mulia ya Allah. Tinggi angkat derajat mereka ya Allah, dengan cara mereka patuh terhadap perintahmu ya Allah, dan tetap memuliakan kedua orang tua dan mertua. Sekiranya nanti mereka kau karuniakan keturunan, anak keturunan mereka juga akan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertugas di sini apabila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.